Oh ya, ngomong-ngomong, masnya orang sini di sebelah mananya? Terus mau kerja di mana rencananya? Katanya tadi mau ngelamar. Kok bawel banget sih? Ya. Ada orang dari motor kayak gini malah nanya-nanya kayak gitu. Ini motornya udah hidup. Nah, hitung-hitungan enak tuh buat ongkos motor. Adanya 20.000, saya nggak pegang cash ternyata mas. Bisa lah buat ongkos ini, Gojek. Saya juga bisa cari uang segitu ya. Aku ngeliat dari mukanya memang udah penjilat nih orang. Bukan nyolong Kamu ya. yang bener aja kalau ngomong. Mbak ini siapa ya di sini? Saya punya perusahaan ini. Pagi-pagi udah ngantuk aja. Aduh. Sebentar lagi aku bakal ke kantor Mas Umar untuk ngelamar kerja. Ya semoga berjalan dengan lancar deh. Dan aku juga bisa kerja di sana. Sejak berhenti kerja di kantor sebelah, nganggur ternyata nggak enak ya. Nggak ada kegiatan. Ya semoga aja sih Mas Umar bisa bantuin aku buat kerja di sana. Kalau nggak gitu cari kerja di mana lagi. Tapi untung aja ya ada Mas Umar. Aku kenal sama Mas Umar. Kalau bukan karena Mas Umar, aku juga nggak tahu kalau di sana ada lowongan kerja. Berangkat jam berapa ya enaknya? Masih pagi, jam 7. Berangkat jam 8 mungkin. Udah enak ya. Ya semoga saingan-saingan di sana nggak terlalu ketat. Ya, tapi aku harus optimis. Karena apa? Karena kemarin aku juga sudah punya pengalaman kerja. Dan otomatis setiap kantor itu pasti nerima karyawan yang sudah punya pengalaman. Ya, aku juga sudah nyantumin CV aku sedetail-detailnya. Biar pihak kantor tahu kalau aku emang sudah pernah kerja kemarin-kemarinnya. Berangkat sekarang apa ya? Tapi ngomong-ngomong motor aku kemana ya? Kok nggak ada? Apa dibawa sama ini? Tunggu dulu lah, ntar lagi mungkin datang. Masa iya jalan kaki ke sana? Gak mungkin lah, jauh. Sumar. Gimana? Kamu sudah siap? Sudah siap dong. Nah, jadi gini, aku itu datang ke sini ya bukan mau ngejemput kamu. Aku kira mau jemput Jangan. Kenapa? Nanti Mas malu gitu? karyawan di kantor, bukan malu, nanti karyawan di kantor malah curiga lagi. Kamu kan masih mau ngelamar kerja, sedangkan aku sudah bekerja. Khawatir nanti ini pasti ada apa-apa. Kayak Ya gitu. bilang aja tetangga nebeng. Gak bisa gak, karena ini sifatnya rahasia. Dan kalau cuman masalah pekerjaan, aku jamin kamu itu bakalan 100% masuk. Yakin nih? Yakin, tapi ada syaratnya. Apa? Setelah kamu nanti keterima, kamu harus mau jadi pacar aku. Gimana? Oh, ya udah lihat aja ntar. Deal dulu dong, sesuai perjanjian. Nah, jadi kamu nanti ya harus diam-diam karena dalam satu perusahaan itu tidak boleh ada hubungan. Oh, di sana dilarang dilarang pacaran. Oh, tapi kok Mas masih maksa buat pacaran sih? Kalau ketahuan kan kita juga yang ribet, Mas. Aku kan dari dulu emang suka sama kamu. Kamunya aja yang nggak mau karena inilah, karena itulah segala macem lah. Ya kan aku cuma nganggep Mas tuh sebagai temen dulu. Kalau nanti ya nggak tahu juga bakal gimana. Jadi aku sekarang ini sendirian gitu ke kantor. Ya kamu naik motor aja sendiri dulu, nanti di kantor ya kamu jangan ini ya, jangan so akrab dulu sama aku. Kita harus jaga jarak kayak dulu. orang asing gitu. Iya, karena gini ga, aslinya dalam rekrutan ini tidak dipungut biaya. Untuk kamu nggak bakalan aku tarik biaya, tapi kalau pelamar yang lain nanti aku pungut biaya gitu. Nah gitu dong.
sudah nggak dipungut biaya, otomatis kerja juga kan. Yang jelas sudah 100% kamu bakalan keterima. Udah, aku percaya kok sama Mas Umar. Ya udah, kamu siap-siap, berkasnya dipersiapkan juga. Udah beres. Terus jangan sampai nanti kamu ada yang ketinggalan, karena bos aku itu tidak mau ada kesalahan sedikit pun, entah dari kinerja karyawannya, apalagi yang masih yang mau ngelamarin. Tapi ngomong-ngomong, bos Mas galak nggak? Enggak. Dia nggak galak, dia baik, tapi dia disiplin. Orangnya tegas orangnya. Jadi selama aku kerja sama bos, aku tidak pernah bikin kesalahan. Maka dari itu bos mempercayakan aku sebagai perekrutan karyawan yang baru. Itu ya, aku sih jabatan nggak tinggi-tinggi banget, tapi aku bisa nguasain seluruh kinerja yang ada di kantor itu. Ya siapa tahu kalau kinerja Mas bagus, nanti kedepannya bisa diangkat jadi manajer atau apa gitu. Amin. Bisa jadi kan? Iya, aku berharap sih seperti itu. Tapi ya udahlah, itu dipikirin nanti aja. Yang terpenting kamu harus lolos dulu nih. Iya. Soalnya ini dijamin kan? Ya dijamin, karena di sini tidak butuh banyak karyawan yang bakal diterima kah, kayak gitu. Ya udah, kalau gitu aku mau berangkat duluan ya. Kamu hati-hati bawa motor. Mas Umar juga hati-hati. Iya. Sampai ketemu. Oke. Hati-hati Mas. Ya. Sudah kayak gini kan nggak bakal bimbang lagi nih, kata Mas Umar. Aku nggak usah bayar, terus otomatis keterima juga. Siap-siap dulu deh. Hidup cuman kayak gini, cuman bisanya ngontrak aja di rumah kayak gini. Tapi ya mudah-mudahan sebentar lagi aku keterima kerja di perusahaan itu, jadi aku bisa ya nabung buat beli rumah, jadi nggak ngontrak lagi. Dan aku juga bisa ya nabung lagi buat biaya aku menikah, soalnya kan aku juga pengen nikah kayak teman-teman aku yang lain. Teman-teman aku yang lain juga udah banyak yang nikah, cuma tinggal aku aja. Tapi di kantor itu kayaknya ada saingan aku deh. Ada juga yang lamar kerja. Ya mudah-mudahan kalau misalkan cuma dibutuhkan satu karyawan, ya mudah-mudahan aku yang terpilih. Soalnya kan ada 2 karyawan yang lamar di sana. Aduh, kemarin udah nggak ada yang ngelamar, tiba-tiba ada yang masuk. Tapi dia kan duluan aku yang ngelamar di sana. Ya mudah-mudahan petugas rekrutmen karyawan yang di sana bisa terima aku. Ya udah deh, daripada aku banyak ngomong nggak jalan-jalan, ini aku jalan sekarang aja deh. Takut keduluan itu karyawan yang satunya. Udah, mending aku jalan aja sekarang. Apes banget sih hari ini ya, pakai cara mogok segala. Mana aku gak ngerti motor sama sekali lagi. Aku juga udah siang buat ke kantor. Harus aku apain nih motor? Aku nggak tahu kenapa penyebabnya dia mogok. Gimana ya? Aku harus minta bantuan sama siapa di sini? Aku nggak ada orang yang kenal. Nelpon juga, aku belum ada paketan. Aduh, ngapain sih di tengah jalan? Maaf banget Mas, gak sengaja. Oh iya Mas, kebetulan ada Masnya di sini. Masnya orang sini ya? Aduh, jangan banyak nanya deh. Kenapa Mbak, sih ada sensi apa? banget? Mas, minggiran Mas, nanti ketabrak. Ini Mas, motor saya lagi mogok. Terus saya nggak ngerti sama mesin motor. Jadi Mbak sekarang yang minta tolong nih sama saya.
Iya. Maaf banget Mbak, saya bukan nggak mau nolong Mbak nih, tapi saya sekarang lagi buru-buru. Ya tapi Mas, saya benar-benar gak paham Mas. Saya juga lagi pengen ke kantor, cuman udah siang banget. Sama Mbak, kalau Mbak pengen kantor, saya ke kantor. Ini sekarang mau ngelamar kerja, jadi saya nggak boleh telat. Ini udah kurang 10 menit lagi nih, kalau saya ngeladenin Mbaknya, ya telat Oh, ntar Mas, lagi. Masnya masih mau ngelamar kerja? Ya udah gini, kalau misal Masnya bisa ngidupin motor saya, ntar saya anterin deh. Daripada saya masih benerin motor Mbak, nanti malah telat. Mending Mas, saya pergi aja deh. Mas, tolongin saya dong, Mas. Kasian banget, kasian juga sama Mbak itu. Aduh deh, aku bantuin. Iya Mas, makasih udah Ini mau bensinnya habis ya Mbak? Masih full Mas, baru ngisi saya. Cuma saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mogok. Ini bensinnya masih banyak. Aduh. Coba saya lihat dulu ya Mbak. Iya Mas, Mbak orang mana? saya orang daerah sini sih Mas, tapi agak jauh dikit. Ya kan, saya tadinya nggak cek motor dulu. Gak taunya mogok tengah jalan. Nah, ini akinya udah soak Mbak. Oh ya, ngomong-ngomong, Masnya orang sini di sebelah mananya? Terus mau kerja di mana rencananya? Katanya tadi mau ngelamar. Kok bawel banget sih? Ya. Ada orang beli motor kayak gini malah nanya-nanya kayak gitu. Ini motornya udah hidup. Mas, ya udah makasih. Masnya ini sebenarnya ikhlas atau enggak sih nolongin saya? Kok marah-marah? Saya sih ikhlas, tapi Mbak cerewet banget sih jadi perempuan. Nih, Ya udah, yuk bareng. Saya anterin Masnya. enggak. Beneran enggak? Ini saya jalan kaki aja. Iya. Kan sayang banget udah siang malah jalan kaki. Udah deh Mbak, Mbak jalan aja sendiri. Saya mau jalan kaki aja. Oh ya udah kalau gitu, pegangin dulu Mas. Saya kasih imbalan aja deh sama Masnya. Nah, hitung-hitung kan enak tuh buat ongkos motor. Adanya 20.000, saya nggak pegang cash ternyata Mas. Bisa lah buat ongkos ini, Gojek. Saya juga bisa cari uang segitu ya. Iya. Bisa sosok ngasih duit sama saya. Iya, bukannya saya mau sosokan, Mas. Kenapa sombong banget sih? Kan saya cuman ingin berterima kasih. Kok Masnya malah sewot gitu? Ya kalau emang nggak mau ya udah nggak usah dibuang juga. Masnya belum tentu nih bisa cari duit segini. Kata siapa belum tentu bisa cari uang segitu? Ya kan masih mau meskipun- ngelamar kerja. Emang Mbak tahu cara mencari uang? Iya, kalau saya nggak tahu cara cari uang, gimana saya mau punya uang? Jadi kita kan mencari uang bukan perkara pekerjaan kita. Sekalipun kita nggak kerja di kantor ya, kalau kita pinter ya kita bisa menghasilkan uang. Ya. Ya udah, mending Mbak pergi aja dari sini daripada saya tambah marah nih. Masnya beneran nggak mau nebeng sama Nggak. saya? Ya udah kalau gitu. Saya hidupin lagi. Soalnya kakinya ini udah suak, harus di Masnya ini marah-marah mulu deh pagi-pagi, sensi banget deh. udah Ya udah, majuin. banget sih. Ya udah jalan. Ya udah Mas, makasih. Beneran nggak mau? Iya. Ya udah deh kalau gitu saya berangkat dulu. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Aduh, kalau misalkan aku barusan ikut Mbak itu, ya kan aku udah nyampe ke sana. Ini nih sifat keangkuhan aku yang masih belum hilang nih. Aduh, aku goblok banget sih. Aduh, udah siang banget nih. Coba aku ikut Mbak itu barusan kan udah nyampe. Jadi aku mending lari aja. Nggak ada ojek sama sekali ya. Biasanya di sini sering ada ojek lewat sih. Ega, Kamu ngapain di sini? Aduh, dari dulu nggak pernah berubah kamu ya. kamu dari dulu nggak pernah ini ya, nggak ada Apa? capek-capeknya gak ngurusin hidup orang. Kamu kalau lewat ya lewat aja, nggak usah berhenti di sini. Ya kan, Ngapain kamu berhenti di sini? ya kan aku penasaran kamu ngapain di sini. Lagian kita udah nggak ada hubungan sekarang. Ya emang, tapi kan aku cuma tanya kamu ngapain di sini. Ya, aku
nggak mau aja ngeliat muka kamu. Oh gitu, sama sih sebenarnya. Tapi berhubung muka kamu ada di pinggir jalan kayak gitu, itu merusak pemandangan, tahu nggak sih? Kamu mau kemana? Ya aku mau ngelamar kerja. Ya udah pergi aja. Nggak usah berhenti di sini. Kamu itu juga mau ngelamar kerja ya pasti? Kamu sok tahu banget sih. Ya ini kamu rapi-rapi gini. Emang Tapi nggak boleh ya? Kalau aku berpenampilan rapi, nggak boleh. nggak cocok kita. Orang pengangguran kayak kamu berpenampilan rapi kayak gini, aduh, nanti yang ada kamu cuman bakal dikira sales yang nggak ada kerjaan. Kalau kamu niat ngelamar kerja, apalagi di perusahaan PT Channel Production, mending kamu pulang aja deh dari sini. Emangnya kenapa? Ya karena Itu aku perusahaan juga punya kamu. Ya karena aku juga mau ngelamar di sana dan otomatis aku yang keterima, bukan kamu. Kamu pede banget sih, Kak. Ya pede lah. Emang kenapa kalau aku pede? Wajar dong aku pede karena aku yang ngelamar kerja itu aku sama kamu, dua orang itu aku sama kamu berarti. ya bisa jadi dan mungkin ya Jadi kita saingan. jadi saingan nih. Iya Katanya dong. Enggak, itu soalnya yang keterima itu cuma satu orang. Jadi mungkin aku yang keterima. Kamu jangan sok pede. Kamu itu sudah pengangguran lama. Kamu cuma lulusan SMA. Kamu juga nggak pernah ada pengalaman Ya, terus kerja di sekalipun- kantor. Ya. Jadi nggak mungkin lah jomplang banget sama aku yang sudah punya ijazah Sekalipun kamu sarjana, S1. itu nggak ada apa ya? Nggak ada persyaratan kamu itu sarjana buat keterima di kantor itu. Tapi aku sudah punya pengalaman kerja di kantor dan otomatis orang-orang kantor pasti ya rekrutnya yang sudah punya pengalaman, bukan yang kayak kamu penampilan doang keren tapi otak nol, ya sama aja Ya Gita. udah, kita buktikan aja sebentar lagi. Kamu nggak usah. Oh ya udah, kalau kamu memang mau dipermalukan ya sudah ke kantor aja. Tapi kalau kamu memang masih punya nyali sih, tapi menurut aku mending kamu Ya udah pergi aja deh. nggak usah. Jangan di sini. Sombong banget sih. Lagi masih belum keterima. Cewek apaan nih lewat? Ih, kamu juga tuh cowok apaan deh? Aku nungguin ojek nih di sini. Ini aku aja. Dia malah tempat telat nih. Salah satunya ini ada daftar nama orang-orang yang akan menjadi karyawan di sini. Berarti di sini cuma yang dibutuhkan satu orang. Ya, aku harus pilih si Ega aja nih. Kalau misal perempuan 5, cowok 5, ya udah aku ambil si Ega aja. Kalau yang lain sudah jelas aku akan pungut biaya biar mereka nggak bisa bayar, terus ya nggak jadi yang keterima. Kerja ini juga. Gimana? Pagi Mas. Ya, Bu, selamat pagi. Silakan duduk, Bu. Sepi banget. Pada kemana karyawan? Karyawan mungkin ada yang sarapan, ada yang di luar mungkin. Oh gitu. Oh ya, saya mau tanya soal perkembangan ini. Udah ada calon karyawan baru yang bisa Ada, Bu. dicalonkan? Ini, Bu, ada 10. Hah? 5 laki-laki, perempuan 5, Bu. Mungkin yang dibutuhkan cuma 1, Bu. Ya kan memang kita cuma butuh 1 orang. Kenapa Iya, ada Bu. 10 orang? Ya, aku juga nggak tahu. Mungkin kemarin Pak Arif ya masih bimbang dengan penyeleksian, Bu. Jadi nama-namanya dimasukkan semuanya, Bu. Mungkin dari mereka ini banyak yang pinter, Bu, atau nilai ijazahnya tinggi semua. Ya udah kalau gitu kan, berhubung yang mencalonkan diri ini cukup banyak, 10 orang itu kan banyak. Sedangkan yang dibutuhkan kita kan cuma 1. Jadi Mas Umar benar-benar harus pilih yang baik gitu ya. Maksudnya yang sesuai dengan kantor ini. Iya, Bu. Yang attitude-nya bagus, terus kalau bisa ya juga yang pintar lah. Meskipun saya tahu
kalau soal masalah pendidikan itu ya nomor kesekian, sekalipun dia lulusan SMK atau mungkin cuman lulusan gak kuliah sekalipun gak apa-apa, yang penting dia tuh pintar dan berattitude baik, bisa bertanggung jawab sama kantor ini. Sekalipun tidak ini, emang boleh Bu? Nggak apa-apa kan, sejauh ini meskipun cuma lulusan SMA ataupun SMK kan masih tetap keterima. Saya kan lebih mengutamakan perilaku mereka, tanggung jawab mereka, karena nggak semua orang yang berpendidikan tinggi itu bisa menghargai sesama kan. Ya Bu, betul Bu. Nah, jadi saya minta tolong benar-benar dipilih dengan baik ya Mas, diseleksi dengan teliti. Saya nggak mau nanti kalau misal Mas Umar salah pilih orang buat masuk di perusahaan ini. Baik Bu. Mas Umar, kerjaan yang kemarin saya kasih udah selesai. Untuk laporannya sudah saya taruh di meja ini. Oh ya udah, itu surat ini, surat kerjasama. Jadi udah kalau gitu saya masih mau keluar sebentar. Saya masih ada urusan bentar aja. Habis itu saya bakal balik lagi ke kantor. Siap Bu. Permisi ya Mas. Iya Bu. Kayaknya aku harus nunggu di depan nih. Kalau misal aku nunggu di sini nanti nggak tahu malah siapa aja yang datang. Mungkin nggak bakalan semuanya yang datang nih dari 10 pelamar. Udah. Aduh. Mana ya Mas Umar? Mana kantornya sepi banget lagi kayak gini. Biasanya kan banyak tuh karyawan kantor yang wirawiri sana sini. Tapi nggak ada orang sama sekali ya. Satpam juga di depan belum ada. Apa aku terlalu pagi? Tapi kan ini sudah jam 9-an, otomatis kan sudah jam-jam kantor. Mana sih Mas Umar? Telepon aja deh. Malah gak aktif lagi. Emang lagi sibuk banget ya sampai nggak bisa ngangkat telepon kayak gini. Ini lagi mantan satu maksa banget. Kamu nih emang nggak punya malu ya kesini? Heh? Ada orang nggak ya? Ih, kalau diajak ngomong tuh ya didengerin. Aku capek ngomong sama orang yang nggak penting. Ya emang kamu penting gitu? Ternyata beneran ya kamu sungguhan ada di sini. Ya iya, emang aku bercanda gitu. Kamu nih masih punya nyali ya pergi ke sini? Kan aku sudah ngomong sama kamu, mending kamu pulang aja daripada kamu cuma capek-capek ke sini. Kalau jiwa petarung itu nggak bakalan mundur, nggak bakalan nyerah. Sekalipun kamu di sini, ya sudah mungkin kamu sudah punya orang atau apapun di sini. Oh ya udah. Tapi aku nggak pernah. Kalau gitu, Ya nggak pernah takut sama kamu. siap-siap aja terlagi kamu bakal dipermalukan. Emang kamu punya uang berapa sih sampai bisa-bisanya kamu ngelamar kerja di sini? Ngelamar kerja di sini itu biaya adminnya mahal. Ini Ga, kayaknya kemarin waktu aku ngasih berkas di sini nggak ada biaya admin deh. Itu Kata gratis. siapa? Kata siapa? Itu tuh kalau orang yang sok tahu dan nggak Aku berpendidikan. tahu nih. Mungkin kamu mau masuk ke sini, mungkin kamu bayar sama orang di sini. Aku kerja di sini tuh tanpa dipungut biaya karena memang yang mengusulkan aku kerja di sini ya orang dalam sendiri. Jadi aku nggak usah tuh ngasih uang atau biaya admin sekalipun. Ya kalau kamu mah beda, kamu ya memang harus bayar nantinya. Berapa? Aku nggak punya uang buat lamar kerja di sini. Ya ya udah, orang miskin kayak kamu itu nggak pantas buat kerja di sini. Kamu sudah datang nggak? Iya nih Mas, Mas kemana aja sih? Di telepon nggak diangkat. Barusan masih ada di dalam. Oh gitu. Siapa rekan kamu? Enggak, dia mantan aku. Kenapa kamu bawa mantannya yang mau ngelamar kerja di sini? Ya dia memang ngelamar kerja di sini juga Mas ternyata. Oh, jadi kamu salah satu. Udah Mas, mending usir aja Mas. Saya mau nanya nih sama kamu. Iya, kenapa? Katanya di sini ada biaya admin. Betul. Jadi untuk masnya nih harus membayar sekitar 30 juta. Tapi kenapa nggak ditulis di? Emang tidak ditulis karena ya ini perintah langsung dari atasan. Nanti Misalkan perintah langsung dari atasan, setahu saya itu soalnya harus tertulis, ada di papan. kamu itu masih mau ngelamar, jadi kamu jangan banyak ngomong, banyak ngebantah.
Namanya orang mau kerja ya emang harus bayar. Kalau si Ega sudah jelas dia itu sudah transfer sama aku. Kalau kamu mau kan barusan nggak ngaku kalau misalkan kamu nyogok orang ini. Aku ngeliat dari mukanya memang udah penjilat nih orang. Bukan nyogok kamu ya. yang bener aja kalau ngomong, bilang-bilang aku penjilat lagi. Mas, Kamu gak bakalan diterima. gini ya, kalau misalkan kamu orang yang baik, karyawan yang baik, kamu harus mencontohkan sama pelamar kerja yang baru. Kamu nggak usah nerima ya pungutan itu. Gita, namanya pungli, kan? Gita, Pungut liar. Gita, kamu ini baru sekarang mau ngelamar kerja di kantor, jadi kamu nggak punya uang 30 juta, mending kamu pergi aja deh. Dan aku yakin kamu juga nggak bakal punya uang segitu. Kamu nggak usah bilang nggak bakalan, karena dia sudah bikin ulah di sini, otomatis saya akan coret nama dia. Aku akan dengerin. masukkan kamu aja. Dengerin Jadi tuh. kalau misalkan ada pelamar di kantor ini, kalau misalnya nggak ada uang, itu harus dicoret ya sama kamu. Mas? Iya, karena di sini HRD-nya aku. Jadi kamu kalau mau punya pekerjaan, Berarti kamu kantor ini jelek banget ya. kamu yang bener kalau ngomong Yang bilang enggak, soalnya kan jelek-jelek. katanya ada perintah dari atasan buat ngasih kalau misalkan di sini ada admin untuk perekrutan karyawan. Itu harusnya kalau memang dia pimpinan yang Aduh, ribet benar. banget sih ngomong itu sama harus orang kayak gini nih. Harus ditulis, Mas. Kamu nggak usah banyak Harus tertera. ngomong. Orang yang sudah tidak punya uang, tandanya dia udah nggak niat mau kerja, udah pergi dulu pergi sana. Pergi sana kamu pergi kamu, aja. Gita. Saya nggak bakalan pergi sebelum pimpinan kamu ngomong sama saya di sini. Emang kamu siapa mau ketemu sama pimpinan sini? Emang kamu Siapa-siapa. kenal? Aku cuma mau menegakkan kekurangan ini. Aduh, Kamu nggak usah omongan sok kamu jadi bakalan pahlawan. dihargain. Kamu tuh jangan jadi pahlawan kesiangan kayak gitu deh, Git. Kamu itu nggak bakalan dihargain sama atasan karena kamu masih mau melamar dan kamu bukan karyawan di sini. Ya udah, Jadi kalau misalkan memang kamu berani, kamu juga benar, kamu di posisi benar. Ya udah, panggil aja pimpinan kamu. Aku mau bilang sama dia. kamu jangan nyuruh-nyuruh. Kamu itu gak ada pangkat di sini. Udah, ayo kita masuk aja. Kita tinggalin laki-laki. Kamu mau kemana? Ya terserah kita lah, kita mau masuk. Di sini kantor aku. Udah Mas, udah ayo. Nunggu apa udah. lagi? Enggak, kamu jangan buru-buru. Ya emang kenapa sih? Ngurus-ngurus banget. Terus kalau cuma orang seperti itu. Gini, kalau kamu emang mau nungguin atasan aku nggak apa-apa, asal kamu nunggu di luar aja. Ya udah, aku nunggu di sini. Ya udah, gembel. Oh, Mas. Mas yang tadi kan? Mbak yang tadi. Ini Apa? siapa? Siapa Mas? Ini ada apa sih kok ribut-ribut gitu? Ini Bu, dia mau ngelamar kerja katanya Bu. Terus? Ya dia nggak sopan Bu datang ke sini Bu. Yang nggak sopan itu kalian berdua. Mbak ini siapa ya di sini? Saya punya perusahaan ini. Wah, berarti Mbak pimpinan dong. Ini saya mau bilang nih sama Mbak. Kalau misalkan memang Mbak ini pimpinan yang baik-baik, dan Mbak katanya menganjurkan untuk perekrutan karyawan itu ada admin pembayaran katanya. Admin pembayaran. Iya, kalau misalkan ada admin pembayaran itu harus tertera Mbak di papan. Kenapa di sini nggak ada tulisan? Kalau misalkan dipungut biaya, Bentar, admin pembayaran ini maksudnya gimana ya? Mbak tanya sendiri. Ini mungkin karyawan Mbak atau siapa? Pembayaran apa? Anu Bu, Jelasin Mas. Kamu nggak usah anu-anu. Gini Mbak, ini udah bayar nih katanya sama Mas ini. Hah? Terus Jelasin. berhubung saya nggak bayar, katanya saya mau dilengsarkan. Berarti saya nggak diterima di kantor ini. Bayar senilai berapa ya, Mbak? enggak Bu, dia nggak bayar Udah Bu. gak, kamu bilang aja, kamu nggak perlu bohong. Enggak Bu, dia nggak bayar Bu. Soalnya dia temen aku Bu, saya rekomendasiin. Kamu tadi katanya dia bilang bayar. Kenapa sekarang kamu? Saya cuman bohongin Masnya biar Mas itu pergi dari sini. Saya sekarang gini deh, jangan bikin saya bingung, Mas Umar. Sebenarnya ada apa? Dan soal pembayaran ini pembayaran apa? Sejauh ini saya nggak pernah nerapin pembayaran kayak gitu, apalagi ada biaya administrasi segala. Kalau emang orang mau ngelamar kerja di sini ya udah ngelamar aja, kita lihat aja semua data dirinya. Jadi gini Mbak, berarti karyawan Mbak ini berarti bukan karyawan yang baik-baik. Kalau misalkan dia masih suka menerima suap atau uang dari karyawan, maksudnya pelamar pekerja di sini. Mas Umar, sejauh ini saya selalu percaya ya sama kamu. Saya nyerahin soal perekrutan karyawan kayak gini ke kamu ya karena saya emang menilai kamu itu baik sejauh ini. Tapi kenapa tiba-tiba kayak gini ya?
Saya benar-benar gak habis pikir deh sama kamu, Mas. Sejak kapan saya ngajarin kamu buat kayak gitu sama orang? Ya Bu, saya minta maaf Bu. Jadi sekarang Mbak ini juga ngelamar kerja? Iya Bu, saya juga ngelamar kerja di sini. Jadi gini Bu, mending saya pulang aja dari sini. Oh, jangan Mas, gak usah. Saya ini katanya udah nggak diterima karena saya nggak bayar di sini. Yang punya kantor ini tuh saya yang berkuasa. Jadi emang kebetulan di sini cuma butuh 1 orang aja. Dan nanti saya bakal lihat surat lamaran kerjaan kamu, Mas. Dan saya jamin kamu bisa langsung kerja di sini. Bu, tapi dia Kenapa kamu ngebantah saya? Emang di sini yang jadi pimpinan itu kamu? bukan Bu. Ya udah, kamu sekarang udah bikin salah dan bikin saya marah. Jadi sekarang kamu lanjutin pekerjaan kamu, jangan pernah ngurusin hal ini lagi. Soal perekrutan karyawan saya bakal rekrut sendiri. Baik Bu. Masuk. Dengar, Bu, terus saya gimana Bu? Saya mohon maaf ya Mbak, karena di sini cuma butuh 1 karyawan aja. Jadi saya cuma mau milih Mas ini aja. sudah aku buktikan kan? Ya udah, nunggu apa? Kayak sensi kayak tadi pagi lagi kan? Ya, enggak. Bu, Gak usah, mohon maaf. gak usah terlalu formal kayak gitu. Mungkin saya memang apa ya, udah keburu mau telat lagi. Soalnya kan nggak enak, baru pertama kali masuk kantor udah mau telat kayak gitu. Ya nggak apa-apa kok. Lagian saya juga berterima kasih tadi sama Masnya karena Masnya udah nolongin motor saya. Jadi sekarang sebagai balasan terima kasih saya, Masnya bisa langsung kerja di sini. Besok bisa langsung pakai baju yang rapi-rapi ya. Beneran nih Bu? Beneran? Saya terima kasih banyak nih. Jadi saya langsung pamit aja Bu. Ya udah kalau gitu, Masnya nggak butuh diantar? Mungkin saya ada Saya mau naik ojek aja Bu. Oh ya udah. Permisi Bu. Ya hati-hati Mas. Iya. Ternyata orang yang nolongin aku tadi pagi malah ngelamar kerjaan di sini. Ya udahlah, berarti Tuhan emang lagi berpihak sama aku buat ngebales kebaikan orang itu. Soal Umar bikin kesel aja deh.